4 tahun berlalu, apa yang terjadi dengan Kafka? CEO itu masih tetap sama. Dia telah mencapai puncak karir yang gemilang di usia 30 tahun. Hanya saja pernikahan itu belum terrealisasi. Sebab, masih terhalang restu orang tuanya. Ratna terpaksa menunggu dengan sabar. Dia juga telah menjadi desainer yang karyanya sudah mendunia. Bilal, apalagi jadwalku hari ini? Kafka berhenti di tengah lorong menuju ruang kantornya. Bilal memeriksa tablet. Hari ini Bapak ada jadwal ketemu dengan keluarga. Kafka menoleh. Sejak kapan kamu masukkan jadwal itu? Ini permintaan Tante Maryam, katanya dia ingin sekali bertemu dengan Anda, Pak. Lagi pula Bapak belum jadi presiden udah sulit sekali ditemui. Kalau aku jadi presiden, orang pertama yang akan aku hukum gantung, itu kamu karena terlalu banyak omong selama 4 tahun ini. Kafka berjalan kembali. Memperbaiki jas hitamnya. Jangan lupa kirimkan bunga ke butik Ratna. Baik, Pak. Bilal tergopoh-gopoh mengikuti jalan Kafka. Kafka duduk di kursi kerjanya. Menyandarkan kepala sejenak. Menurutmu apa yang bisa bikin Mama mau nerima Ratna? Saya tahu selama 4 tahun ini Bapak pasti sangat sulit untuk membuat pacar Bapak bahagia. Kalian belum juga direstui, tapi bukankah lelaki itu nggak perlu restu, Pak? Tapi bagiku itu penting. Aku memang nggak agamis, tapi cinta pertamaku adalah Mama. Aku sayang Mama dan aku juga sayang Ratna. Ada satu lagi hal yang tak Kafka mengerti. Selama 4 tahun ini, malam-malam dia sering memimpikannya Fazila yang begitu cantik. Gimana kalau Nona Ratna coba jadi calon menantu yang agamis, Pak? Siapa tahu Tante Maryam bisa menerimanya. Kafka tampak berpikir sejenak. Contohnya seperti apa? Pakai hijab. Tapi itu bukan diri Ratna. Dia memang wanita yang baik, tapi aku tidak mau memaksanya untuk melakukan itu. Bilal menghempaskan napas kesalnya. Berbui pun mulutnya tidak ada yang benar di mata bos senewen itu. Saya permisi dulu Pak, mau salat duha, nanti saya doain Bapak ya. Bilal meninggalkan ruangan itu. Kafka melamun menatap foto yang dibingkai oleh Fazila. Dia ingat sekali, perempuan itu selalu mengikutinya dulu. Sudah 4 tahun. Kamu benar-benar pergi. Tidak mengusik duniaku. Kafka menarik napas. Tapi kenapa aku merasa seperti ini? Ada banyak hal yang tak masuk di logika Kafka. Sebuah misteri yang selalu mengikuti dia kemanapun pergi. Ratna pula sudah mulai muak dengan kiriman buket bunga yang memenuhi ruang kantornya. Elis, kamu jual saja bunga-bunga itu dan donasikan uangnya ke panti asuhan tempat aku dibesarkan. Ratna meletakkan pensil setelah membuat sketsa gaun. Pikirannya jauh meneruang. Sudah 4 tahun, semenjak dia bilang melamarku, tapi sampai sekarang aku belum juga jadi istrinya. Ratna mendengus kesal. Kalau terus begini aku bisa menopause menunggu restu ibunya. Itu nggak akan terjadi, sayang. Kafka datang membawa sebuah kotak berwarna hitam. Ini adalah solusi terbaik agar kita direstui. Ratna tak bisa menolak pesona Kafka yang tumpah ruah. Dia sudah terikat cinta mati dengan pria itu. Saat membuka kotak itu, dia menaikkan satu alis. Hijab segi 4 warna hijau ini untuk apa? Mama suka warna hijau yang katanya warna kesukaan Rasulullah. Kamu pakai di acara ulang tahun Mama, iya. Ratna mengerjapkan mata. Sayang, aku belum siap mengenakan hijau ini. Aku juga nggak maksa kamu, tapi saat kamu ketemu keluargaku setidaknya kamu nggak salah kostum lagi. Ratna terpaksa senyum. Baiklah, aku akan mengenakan abaya dan hijab hijau ini. Dia berdiri untuk memeluk sang pacar.
Aku akan selalu menunggu di mana kita berdua bisa resmi bersama. Terima kasih sayang, itu yang bikin aku cinta sama kamu. Kafka mengecup pucuk kepala Ratna. Ekem. Alice datang membawa security. Bunganya jadi dijual gak nona? Ratna tersipu malu dan mengusir lewat manik mata hitamnya. Oh, kalau begitu saya pamit dulu. Alice kembali menutup pintu ruangan itu. Malam harinya Ratna sudah siap dengan abaya hijau penuh kristal. Untuk pertama kali dia mengenakan hijab itu. Suara klakson mobil mahal Kafka menggema hingga ke kamar Ratna. Aduh, dia udah nyampai lagi. Ratna begitu buru-buru untuk mengambil tas sling bag krim. Rumah itu adalah pemberian Kafka. Diperuntukkan sebagai jaminan bahwa masa depan mereka sudah dipersiapkan. Sayang. Kafka meneguk ludah. Kamu cantik sekali. Oh iya. Padahal Ratna merasa dirinya tak cocok berhijab. Keduanya masuk ke dalam mobil putih. Sepanjang perjalanan tangan mereka tersimpul. Jangan takut apapun, kamu pasti akan diterima sama mama. Iya sayang, aku akan mencoba yang terbaik untuk bisa meluluhkan hati mama kamu. Ratna dengan perasaan berdebarnya sungguh tak kuat menyembunyikan hal itu. Ratna selalu merasa merinding saat masuk ke mansion yang mengalahkan pesona gedung putih di Amerika sana. Sayang, aku benar-benar takut deh. Ini hari ulang tahun mama kamu loh. Kamu harus terbiasa supaya nanti nggak canggung lagi sama keluargaku. Kafka menggandeng tangan Ratna. Lutut Ratna sudah bergegar. Keringat dingin di telapak tangannya bisa dirasakan oleh Kafka. Sayang. Ratna menggigit bibir bawahnya. Dia merasakan sebuah energi yang membuatnya terpental. Udah, ada aku. Gak usah takut. Kafka kembali berjalan. Ulang tahun Maryam tidak dirayakan seperti orang kaya pada umumnya. Ada banyak anak yatim piatu penghafal Al-Quran yang sedang diundang untuk makan besar di taman dekat masjid. Mereka semua kok pakai baju putih. Kafka nyengir. Sorry, sayang. Aku lupa nanya dress code sama Nuha kemarin. Tapi setidaknya kamu nggak salah kostum kayak 4 tahun lalu. Ratna berpikir 4 tahun yang lalu itu seperti baru kemarin. Namun, dia begitu memaklumi Kafka yang sulit untuk berkomitmen untuk berumah tangga. Ayo ke sana. Itu mama. Kafka membawa Ratna ke arah sana. Dari jarak 1 meter pandangan Maryam sudah sekecut buah lemon yang busuk. Sebentar ya ibu-ibu. Maryam mendekati putranya. Mama memang ingin kamu pulang, tapi mama tidak mengundang dia. Ratna tertunduk. Tapi ma, ini sudah 4 tahun. Tolong terima Ratna. Mama mau bikin Ratna malu lagi di depan banyak orang. Kaf. Maryam menggelengkan kepala. Mata hati kamu memang sudah tertutup sama energi jahat. Maksud mama apa? Mama bisa melihat, dia punya energi jahat. Mama nggak mau dekat sama orang seperti ini. Tante, salah saya apa? Kalau ada salah saya minta maaf. Ratna tertunduk. Kesalahan kamu banyak. Jangan jadikan putraku tumbal untuk kejahatanmu. Mama ini kenapa sih? Semenjak mama hijrah, gampang sekali mengkafirkan orang. Pelak. Maryam menamparkan Kafka. Semua orang di sana hening karena sikap Maryam yang biasanya lembut tiba-tiba kasar. Kamu sudah mulai berani bela dia. Tunjuk Maryam pada Ratna. Kamu harus tahu dia ini sebenarnya. Aku pergi saja, potong Ratna dan meninggalkan pesta itu. Kafka masih tak percaya dengan sang ibu. Selama ini Maryam tak pernah main tangan dengannya. Aku yang sekarang gak kenal sama mama lagi. Mama semakin sesat dan asing. Kafka dengan mata berkaca-kaca pergi.
Sang suami datang bersama anak perempuannya. "Mama, kenapa?" nampar Kak Kafka. Nuha menggelengkan kepala. "Apa yang terjadi?" "Ma, ada apa?" "Mama hanya kecewa, Pak. Semenjak Kaf dekat dengan perempuan itu, dia jauh dari kita. Bahkan jauh dari Allah. Sudahlah, Mama mau ke toilet dulu." Nuha mengejar sang ibu. "Mama, cerita dong ke Nuha, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Mama sampai nggak suka sama Kak Ratna? Cepat atau lambat juga kamu akan tahu sendiri siapa Ratna sebenarnya." Maryam meninggalkan sang putri. Sementara itu Kafka mencari-cari Ratna yang sudah tak muncul lagi. Sepanjang jalan pulang Kafka terus menelepon Ratna, tapi tak diangkat juga. Mama kali ini benar-benar keterlaluan. Kafka menonjok setir mobil. Di tempat yang lain, Fazila masih harus berjuang untuk menyambung hidup. Dia mengumpulkan uang untuk dua anak kembarnya melanjutkan pendidikan. Selama ini Fazila ikut mengajar di pondok, menjadi pemetik teh, dan ikut bekerja di laundry yang ada di dekat pesantren. "Faz, sudah melipat pakaiannya?" "Sudah, Mbak." Fazila tersenyum lewat mata dan tertutup oleh cadarnya. Wanita bercadar itu membawa tumpukan lipatan baju sekolah ke meja. "Faz, kamu kok kayaknya kerja rodi banget ya? Ngajar iya juga, terus ikut metik teh, ikut ngelaundry juga. Emang Kiai sama Nyai nggak ikut?" "Ini keputusanku sendiri," potong Fazila. "Aku cuma gak mau ngerepotin mereka yang udah terlalu baik sama aku dan anak-anakku, Mbak." "Masya Allah, mulia sekali ya hati kamu." Fazila tak peduli lagi dengan tangannya yang melepuh karena deterjen. Dulu kehidupannya berbanding terbalik. Namun, ia lebih tenang di hidup yang sekarang. "Aku mau Zidan dan Wildan hidup layak. Mereka sekolah di tempat bagus dan tidak kekurangan apapun." Tiba-tiba ada suara kasak-kusuk dari teras depan. "Ustazah!" Panggil santriwati pada Fazila yang memang sudah mengajar di pesantren. "Ya Allah Nadia, kenapa? Kok kamu ngos-ngosan begini?" "Itu Ustazah, Nyai nyuruh nyampein kalau Wildan pingsan." "Astagfirullah, anakku kenapa?" Fazila pontang-panting pergi dari sana. Selama ini Wildan memang agak lemah fisik. Namun, dia tak tahu akan berdampak sejauh itu. "Faz, Wildan sudah Abi bawa ke rumah sakit. Kita susul sekarang ya ke puskesmas." "Iya, Umi." "Zidan mana Umi?" Fazila memperhatikan putranya yang satu sedang menangis. "Sayang. Bunda." Zidan minta digendong oleh ibunya. Tadi Wildan tiba-tiba jatuh. Dia nggak sadar. Zidan nggak mau kehilangan Wildan. "Kita kan nggak punya ayah, Zidan." Kap, sayang udah ya. Ini Bunda gendong kamu." Zidan tahu kan harus berbuat apa. "Berdoa sama Allah semoga Wildan sembuhkan, Bunda." Lewat mata indahnya Fazila tersenyum sengit. Dia membawa putranya masuk ke dalam mobil. Ketika berada di rumah sakit, Fazila menemui dokter. "Bu, ini ada surat rujukan. Sebaiknya anak ibu segera dibawa ke rumah sakit yang bagus. Di puskesmas ini sangat terbatas alat medisnya. Kondisinya sepertinya sangat serius." Bergetar tangan Fazila memegang surat rujukan itu. Selama 4 tahun Fazila mengarungi hidup yang tenang, kali ini dia punya firasat yang kurang baik. "Astagfirullah Faz. Jangan suudzon dengan Allah." Air matanya menetes. "Terima kasih dok." Fazila terpaksa mengeluarkan uang tabungan untuk pengobatan sang putra. Untuk pertama kalinya dia kembali lagi ke kota metropolitan. Ia berharap tidak bertemu dengan orang-orang yang ada di masa lalu. Rumah sakit, kota metropolitan.
Fazila ditemani oleh ibu angkatnya yang berangkat membawa Wildan. Kamu yang sabar ya, nak. Insya Allah segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Iya Umi. Fazila memang sudah menyiapkan mental baja untuk menghadapi ujian hidup. Keduanya menunggu di ruang pemeriksaan. Wildan sedang ditangani tim dokter. Umi, Faz ke belakang dulu ya. Mau nelpon ke pondok untuk nanya kabar Zidan. Takut nanti ngerepotin santriwati sama Abi di sana. Nggak usah Faz, Abi ngerti kok. Kamu kan tahu sendiri kalau Zidan suka ikut abimu. Kamu jangan suka nggak enakan ya sama Umi dan Abi. Jasa dua orang itulah yang tidak akan Fazila lupakan seumur hidupnya. Dia memeluk dengan isak. Faz, mau cari musola. Ini masih ada waktu buat salat duha. Salatlah nak, Umi tunggu di sini. Kita giliran saja. Fazila mengangguk. Menyeka air matanya. Meski ada banyak pasangan yang menatap wanita bercadar warna hijau army itu dengan tatapan aneh, Fazila tak peduli. Fazila terus berjalan hingga ia menabrak seseorang. Bro. Au, suara wanita itu meringis hingga memejamkan mata. Ya Allah, maaf mbak. Fazila ikut membantu. Fazila. Dina yakin itu adalah suara temannya. Hanya saja ia syok wanita itu bukan temannya. Fazila juga melotot karena bertemu sahabat yang tahu semua luar dan dalamnya. Dina hafal bagaimana mata bulat dengan manik Hazel itu saat terkejut. Ini kamu kan Faz? Fazila tergagu. Dia tak tahu harus mengungkapkan identitasnya atau tidak. Kalau Kafka tahu dirinya masih hidup itu akan sangat berbahaya. CEO itu bisa saja melenyapkan putra kembarnya. Maaf mbak, saya permisi dulu. Saya bukan Fazila. Wanita bercadar itu meninggalkan temannya. Dina ingat sekali dengan suara itu. Gaya berjalannya begitu identik dengan Fazila. Kamu ingat janji kita waktu SMA? Sejak kamu nyelamatin aku dari bully. Kamu bilang mau kita jadi sahabat dunia dan akhirat, dengus Dina memekik. Fazila sempat berhenti. Dia meneteskan cairan bening hingga tumpah ruah ke pipi. Tangan Fazila terkepal. Dia tak mau lagi berhubungan dengan masa lalu, tapi hanya Dina yang memahaminya selama ini. Detik itu juga Fazila membalik badan. Memeluk Dina. Dina langsung meraung karena instingnya benar. Aku tahu kamu dengan sangat baik Faz. Aku udah anggap kamu kayak saudaraku. Dulu saat susah kamu ada bersamaku. Jangan pergi dengan cara seperti itu lagi Faz. Fazila membuat lautan di bahu dan kerudung krim Dina. Kenapa baru 4 tahun kamu muncul Faz? Kemana kamu selama ini? Kamu tahu aku nggak punya teman lagi selain kamu. Fazila kian terisak. Dia juga sudah menganggap sahabatnya itu saudara sendiri. Saat yang lain menganggapnya vilain, Dina justru sebaliknya. Faz. Hana datang ke sana. Dokter mau ketemu sama kamu. Sebentar, Din. Aku harus urus anakku dulu. Aku ikut. Lagi pula tadi aku baru selesai jenguk rekan pengacara yang sakit. Jantung Fazila semakin berdebar kencang saat masuk ke ruang dokter. Silahkan duduk Bu, kami sudah melakukan pemeriksaan dan untuk sementara waktu anak ibu sudah sedikit stabil, tapi kabar buruknya adalah anak ibu mengidap penyakit leukemia. Apa dok? Fazila menelan ludah. Leukemia. Cairan duka keluar dari pelupuk matanya. Bagaimana Fazila tidak berduka di saat putra kecilnya mulai tumbuh, tapi malah harus berjuang melawan penyakit kanker. Usai bertemu dengan dokter tadi, Fazila berjalan dengan tatapan kosong sambil membawa catatan kesehatan sang anak. Faz, gimana? Tanya Dina.
Fazila menatap Dina dan Hana. Hanya tangisan yang dapat mewakili isi hatinya. Semuanya akan baik-baik saja, nak. Hana dengan kesungguhan hatinya menganggap Fazila anak kandung sendiri. Memeluk dan menyediakan bahu untuk berehat sejenak. Dina pula tak mau melepaskan genggaman tangan Fazila. Faz, aku tahu kamu orangnya gak akan menyerah. Dugaanku benar, kamu masih hidup. Umi, Dina. Anakku, Wildan terkena penyakit leukemia. Lutut Fazila hampir goyah. Jika bisa ditukar, Fazila ingin sekali menggantikan posisi sang putra. Wildan masih terlalu kecil, tapi dokter bilang keadaannya sudah semakin memburuk. Suara Fazila serak saat memaparkan. Sudah, tenangkan diri dulu. Hana merangkul Fazila. Fazila tahu keadaannya saat ini memang sulit. Jika manusia tidak dapat menolong, maka masih ada Sang Pencipta yang dapat membantu permasalahannya. Faz, mau salat duha dulu. Umi, tolong temanin Wildan di ruangannya dulu ya. Fazila menepuk ringan punggung tangan wanita paruh baya itu. Berdoalah nak, jangan terlalu takut, kamu tahu kan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, beber Hana. Fazila mengangguk. Dia berjalan bersama Dina. Faz, aku ingin tahu banyak hal. Selama 4 tahun ini kamu menghilang. Aku mau salat dulu Din, nanti saja ya. Aku juga mau salat duha buat doakan anak kamu. Keduanya masuk ke dalam musola. Fazila yang paling khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Dia hanya ingin hidup lebih lama dengan 2 anak kembarnya. Ketika selesai salat, Fazila menoleh ke arah Dina. Dina memeluk sang sahabat. Kamu tahu, aku sampai minta bantuan sama aktivis di sekitar tempat kamu kecelakaan, buat nyari kamu Faz. Cuma kamu yang gak pernah berubah, Din. Fazila memejamkan mata. Menghirup aroma rindu dari kehangatan seorang sahabat. Kamu masih menganggapku sebagai teman. Karena aku tahu kamu memang bukan orang jahat. Kamu hanya terobsesi dengan Kaf, tapi aku sekarang bersyukur kamu udah berubah jadi lebih agamis begini. Fazila berkaca-kaca menatap Dina. Allah udah menegurku lewat kehilangan banyak hal, Din. Aku kehilangan mama dan papa, harta, dan orang yang aku cintai gak pernah cinta. Aku belajar untuk melepaskan. Aku dengar dari ibu angkat kamu tadi, kamu punya 2 anak kembar. Fazila mengangguk. Sekarang mereka kebahagiaanku. Ia menggenggam tangan Dina. Tolong janji sama aku Din, jangan ngasih tahu siapapun kalau aku masih hidup. Kamu takut Kafka bakal ngerampas mereka. Aku lebih takut kalau Kafka bisa sampai bunuh mereka. 4 tahun lalu aku dengar semuanya di telepon, Din. Dina melotot. Jadi orang yang nelpon aku itu, kamu. Ia membeku. Kamu dengar semuanya. Fazila mengangguk. Kamu bilang ada CCTV yang menunjukkan kalau 2 lelaki itu orang utusan Kafka yang bikin mobil itu sampai kecelakaan kan? Dina hanya bisa memeluk Fazila untuk menguatkan. Aku nggak punya bukti Faz, tapi aku pernah lihat pria itu bersama Kafka. Sekarang dia sudah tidak penting lagi. Yang sekarang ingin aku lakukan adalah menyelamatkan anakku. Apa yang bisa aku bantu? Fazila menyeka air matanya. Aku harus bekerja dengan gaji yang layak. Ini demi pengobatan Wildan, kamu bisa menolongku, Din. Dina menaikkan satu alisnya. Barang-barangku masih ada di tempatmu kan? Ijazah S1 dan yang lainnya. Aku ingin ubah nama belakang. Biarkan saja orang tahu aku anak kiai, orang tuaku akan selalu ada di dalam hatiku. Apa kamu benar-benar tidak mau memberitahu soal anak kembarmu dengan Kafka? Siapa tahu dia bisa membantu pengobatan.
Dina itu bukan solusi tapi cari mati namanya. Fazila menarik napas dalam-dalam. Dina baru ingat seberapa benci Kafka dengan Fazila di masa lalu. Beberapa kali Kafka melukai Fazila. Baiklah, tenang saja. Aku akan urus semua itu. Orang-orang akan mengenalmu dengan sosok lain. Bagiku juga sosok Fazila yang terobsesi sudah mati. Kamu benar-benar berubah, Faz. Ini demi masa depan anak-anakku.